Assalamualaikum, selamat siang. Ini di tengah hari kita menjelang daripada hari Jumat. Kita akan mempersiapkan untuk berangkat untuk berjualan. Jadi topik kita hari ini adalah hancurnya rasa ketidakpercayaan kepada agama dikarenakan dunia. Jadi insya Allah kita selepas ini kita lanjut di perjalanan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah bukti wujud daripada anggota kita masih kerja. Tapi tanpa dunia kita pun tidak akan bisa melewati daripada akhirat. Karena dunia adalah jembatan menuju ke alam akhirat. Jadi topik hari ini adalah bagaimana hancurnya suatu keyakinan dikarenakan dunia, antara percaya dan tak percaya. Jadi utamakan agamamu, bukan utamakan duitmu, ya. Nih sama seperti biasa. Ya. Oke, salam santuy. Hidup dikarenakan dunia melupakan akhirat. Salam hari Jumat berkah. Next on, kita melanjutkan perjalanan menuju kota Siantar. Alhamdulillah, kita akan melaksanakan sholat Jumat, fardu Jumat. Masjid An-Nur, Jalan Kartini. Semoga kita berharap bisa mengalahkan dunia, tapi tanpa dunia kita tidak akan bisa menuju ke alam akhirat.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyar muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita berserah diri seraya kita bersyukur kehadiran Allah saat ini. Berkat limpahan taufik hidayah serta banyak nikmat yang Allah masih berikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat kesehatan jasmani rohani, nikmat kesempatan dan kelapangan waktu, nikmat iman dan iman Islam masih senantiasa menghiasi relung hati kita yang paling dalam.
Berkat nikmat iman itu pun kita terpanggil hadir di masjid yang kita muliakan ini untuk menunaikan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim sejati, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Walaupun masih banyak aktivitas tugas-tugas duniawi yang kita di luar sana, rela sementara kita tinggalkan demi untuk memenuhi panggilan Allah saat ini, sujud bersama kita di masjid ini untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita curahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Moga-moga kita semua nanti di yaumil qiyamah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunjuk oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar yang mulia, khatib senantiasa berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua hadirin yang dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dalam hidup kita dan meninggalkan serta menjauhi semua apa yang dilarang Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah bimbing kita dan Allah masukkan kita ke dalam hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah menggapai hidup yang berkah dengan iman dan takwa. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kalaulah seandainya satu penduduk negeri, kata Allah di dalam Al-Quran, amanu wattaqaw, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, niscaya akan kami anugerahkan kepada mereka kehidupan yang berkah dari atas langit maupun dari dalam bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi banyak di antara manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami turunkan azab kepada mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah yang sudah dibacakan tadi, syarat untuk mendapatkan kehidupan yang berkah ada dua. Yang pertama beriman, dan yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, apakah dalam kehidupan secara pribadi, secara individu, atau dalam kehidupan berkeluarga kita masing-masing, atau dalam kehidupan sosial yang lebih besar, apakah dalam sebuah satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, bahkan mungkin provinsi dan satu negara. Walau anna ahlal qura, kalaulah seandainya satu penduduk negeri, dalam makna arti yang lebih luas, amanu, mereka bertakwa, beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah turunkan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kebaikan-kebaikan Allah turunkan dari atas langit maupun dari dalam-dalam. Apakah yang sifatnya keamanan, ketertiban, kemaslahatan, atau mungkin perbaikan-perbaikan kesejahteraan yang sifat ekonomi? Syaratnya dua, kata Allah: berimanlah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang beriman itu? Siapa penduduk yang bertakwa itu kepada Allah? Secara sederhana hadirin sekalian, orang yang beriman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa takrir bil lisan wa af'al bil arkan. Di antara kita semua yang benar-benar mengakui satu iman, kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan kita kepada Allah itu betul-betul kita tasdikkan di dalam hati kita. Kita benarkan itu, lalu diiringi dengan lisan kita pembenaran itu, dan terrealisasi dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Maka orang yang beriman yang sempurna adalah keyakinannya itu selaras, seimbang, tiga komponen. Di hati ia benarkan, di lisan dia ucapkan, dan dalam kehidupan sehari-hari dia praktekkan sesuai sejalan dengan apa yang dia yakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang mengaku beriman secara lisan, tapi apa yang dia ucapkan tak sejalan dengan apa yang ada dalam hatinya, boleh jadi ini termasuk golongan orang-orang yang munafik. Antara apa yang dia ucapkan dengan dia lisankan dan apa yang terbetik dan terdastik dalam hati dan kalbunya tidak sesuai, maka golongan orang-orang yang munafik ini yang Allah akan sudah janjikan di tempat yang terburuk di dalam neraka jahanam nantinya. Mudah-mudahan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita tetap mencoba dan berusaha menjadi sosok-sosok pribadi kita yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hati kita benarkan, dengan lisan kita ucapkan, dan dengan perbuatan keseharian kita praktikkan. Itulah orang-orang yang amanu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqau, syarat yang kedua untuk mendapatkan kehidupan yang berkah dalam kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dalam skop pribadi, keluarga, kehidupan sosial, mungkin bangsa dan negara, adalah orang-orang atau penduduk-penduduk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Salah satu yang sederhana adalah orang yang bertakwa itu cirinya adalah al-khawfu minal jalil, sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada kita. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah Al-Jalil. Al-Jalil itu zat yang menguasai dan memiliki pembalasan. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada zat yang punya hari pembalasan. Hadirin sekalian, makna takutnya seorang hamba kepada Allah Sang Khaliq tentu tidaklah disamakan takutnya seorang manusia dengan makhluk ciptaan Allah lain. Kalau kita takut kepada Allah, maka dimaknai kita ingin senantiasa selalu dekat dan ingin dekat takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita takut kepada makhluk Allah, apakah itu seekor binatang yang berbisa, atau mungkin ciptaan Allah yang lainnya yang sangat membahayakan kita, maka takutnya kita kepada makhluk Allah, kita akan senantiasa berupaya menjauhi
apa yang kita takuti makhluk Allah dimaksud. Takut kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa merasakan diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah kepada kita walaupun dalam kondisi kita sedang sendiri, walaupun kondisi kita sedang ramai orang, tapi rasa dalam kalbu kita senantiasa takut kepada Allah dengan satu makna ingin merasakan kehadiran Allah di mana saja pun yang kita berada. Itulah makna takwa. Ketika kita bisa merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun dia, kalau dirinya sudah merasakan dekat dengan Allah, maka dia akan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sosial kita dewasa, sungguh sangat prihatin kita melihat generasi muda kita misalnya, mereka yang sudah terlanjur terjebak dalam kehidupan narkoba, mereka yang mungkin sudah terlanjur terjebak dalam kehidupan geng-geng, mungkin mereka sudah terjebak dalam kehidupan maksiat lainnya. Maka kewajiban kita untuk senantiasa memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Mungkin mereka tidak niat sendiri, tetapi mungkin mereka oleh terpengaruh dengan lingkungan dan lain sebagainya. Banyak seorang anak tidak takut lagi kepada Allah Tuhan yang meninggalkan perintah-perintah, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Seorang anak sanggup menyakiti, memukul seorang ibunya gara-gara tidak diberi materi untuk memberi sesuatu yang dia inginkan. Sungguh sangat prihatin kejadian-kejadian yang seperti itu. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa memupuk iman kita. Mari senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita dengan banyak-banyak kita berzikir kepada Allah, banyak-banyak kita membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah, dengan banyak-banyak kita bertawakal kepada Allah, dengan banyak-banyak kita berusaha menjaga ibadah sholat kita sebagai satu hubungan vertikal komunikasi kita kepada Allah, dan berusaha kita senantiasa berbagi rezeki kepada sesama yang membutuhkan sebagai upaya hubungan membangun hubungan horizontal kita antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ciri-ciri ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 1, 2 dan 3. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau